Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Nur Aini dengan NIM 17 10 11 200 620. Perkenalkan, saya Dahliana Sari dari kelompok 5 Sistem Informasi Akuntansi. Perkenalkan, saya Mariska Tutu Hatunewa dengan NIM 1710 11 200 2463. Perkenalkan, nama saya Nurma Yunita dengan NIM 17 10 11 20 1861. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 9 mengenai pengamanan sistem informasi berbasis komputer. Pembahasan yang pertama yang akan saya bahas mengenai penipuan. Penipuan adalah suatu gejala atau sesuatu tindakan yang digunakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil terhadap orang lain. Contoh dari tindakannya yaitu seperti curang, penyembunyian kebenaran, muslihat, kelicikan, dan tindakan lainnya. Untuk tindakan dapat dikatakan penipuan, maka harus ada pertama ada pernyataannya, ada representasinya atau pengungkapan yang salah. Kedua, ada fakta material, yaitu sesuatu yang memuslikan seseorang untuk bertindak. Selanjutnya, niat untuk menipu dan kepercayaan yang dapat dijustifikasi atau dibenarkan, di mana seseorang bergantung pada misrepresentasi untuk mengambil tindakan. Selanjutnya, pencenderungan atau kerugian yang diderita oleh korban. Penipuan internal perusahaan dapat dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, penyalahan aset. Penggunaan penyalahan aset adalah penipuan pencurian aset perusahaan yang dilakukan oleh seorang karyawan atau beberapa karyawan di perusahaan tersebut. Selanjutnya, penipuan pelaporan keuangan. Komisi Nasional atas Penipuan Pelaporan Keuangan mendefinisikan penipuan pelaporan keuangan sebagai tindakan sembrono atau disengaja, baik melalui tindakan secara material atau moral. Selanjutnya, untuk mengurangi kemungkinan penipuan laporan keuangan, maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bentuklah lingkungan organisasi yang memberikan kontribusi terhadap integritas proses pelaporan keuangan. Yang kedua, identifikasi dan pahami faktor-faktor yang mendorong ke arah penipuan pada laporan keuangan. Yang ketiga, nilai risiko dari penipuan pelaporan keuangan di dalam perusahaan. Yang keempat, desain dan implementasikan pengendalian internal untuk menyediakan keyakinan yang memadai sehingga penipuan pelaporan keuangan dapat dicegah. Selanjutnya, proses penipuan. Ada 3 karakteristik yang sering dihubungkan dengan penipuan, yaitu yang pertama, pencurian sesuatu yang berharga seperti uang tunai, persediaan peralatan atau data. Yang kedua, konversi aset yang dicuri ke dalam uang tunai. Selanjutnya, yang ketiga, penyembunyian kejahatan untuk menghindari pendeteksian. Sebab-sebab terjadinya penipuan ada 3 hal. Yang pertama, adanya tekanan. Yang kedua, adanya kesempatan. Yang ketiga, adanya rasionalisasi. Selanjutnya, penipuan komputer. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendefinisikan penipuan komputer sebagai tindak ilegal apapun yang membutuhkan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindakan penipuan atau penyelidikan atau pelaksanaannya. Secara khusus, penipuan komputer mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pencurian, penggunaan akses, modifikasi, penyalinan, perusakan software atau data secara tidak sah. Yang kedua, pencurian uang dengan mengubah catatan komputer atau pencurian waktu dalam melakukan tindak pidana. Yang keempat, keinginan untuk secara ilegal mendapatkan informasi atau properti berwujud melalui penggunaan komputer. Selanjutnya, pembahasannya akan dibahas oleh teman saya Dahlia. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 9, yaitu pengamanan sistem informasi berbasis komputer. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh kawan saya, dan di sini saya akan melanjutkan materi tersebut. Untuk materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu peningkatan penipuan komputer.
Ada 6 alasan yang tidak diketahui oleh siapapun mengapa perusahaan bisa kalah dengan penipuan komputer. Yang pertama, banyak penipuan komputer yang tidak disetujui tentang hal tersebut. Misalnya seperti ini. Jadi ada beberapa penipuan komputer yang dianggap oleh masyarakat atau oleh perusahaan itu bukan sebuah penipuan. Contohnya, ketika seorang karyawan bekerja di sebuah perusahaan dan dia menggunakan jaringan atau koneksi internet dari perusahaan tersebut, namun dia menggunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu termasuk salah satu penipuan komputer. Namun banyak orang yang menganggap kalau itu bukan sebuah penipuan, gitu. Nah, untuk yang kedua, ada banyak penipuan komputer yang tidak terdeteksi. Nah, ada beberapa kasus yang menurut FBI yang hanya bisa terdeteksi 1% saja. Nah, selanjutnya ada sekitar 80 sampai 90% kasus yang terungkap itu tidak bisa dilaporkan karena hanya industri perbankan yang disyaratkan untuk melaporkan seluruh penipuan komputer gitu. Nah, untuk yang keempat, ada sebagian jaringan yang memiliki tingkat keamanannya yang rendah. Nah, untuk selanjutnya, banyaknya informasi yang dari internet itu menjelaskan langkah-langkah atau cara-cara supaya kita bisa melakukan penipuan internet, sehingga marak orang yang melakukan penipuan penyalahgunaan komputer. Nah, selanjutnya itu penegakan hukumnya tidak bisa mengikuti perkembangan penipuan komputer. Jadi ada beberapa penipuan komputer yang tidak terdapat peraturannya dalam hukum, jadi dianggap tidak menipu seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua yang akan saya sampaikan itu klasifikasi komputer fraud, di mana untuk pengelolaan penipuan komputer dengan menggunakan model prosesan data itu ada 5. Yang pertama itu input fraud, di mana di sini pelaku hanya perlu memahami bagaimana sistem beroperasi sehingga pelaku dapat menyembunyikan perbuatannya begitu. Nah, selanjutnya ada prosesor fraud, di mana prosesor fraud ini contohnya pencurian waktu. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, seorang karyawan dia menggunakan koneksi internet dari perusahaan di jam kerja dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu salah satu dari bentuk prosesor fraud. Nah, untuk yang selanjutnya yang ketiga itu computer intrusion fraud, di mana pengerusakan software untuk memproses data perusahaan seperti pemodifikasian software atau pengcopy software secara ilegal. Nah, untuk yang keempat itu ada data fraud. Data fraud itu dia mengubah atau merusak file-file data perusahaan. Jadi yang dirusak adalah data perusahaannya, file perusahaannya begitu. Nah, untuk yang kelima atau yang terakhir itu ada output fraud, di mana output ini dia bisa berupa kertas atau bisa berupa tampilan dalam layar monitor. Nah, output tersebut dijadikan sebagai subjek mata-mata oleh orang yang akan melakukan penyalahgunaan tersebut untuk mengambil salinan file yang tidak sah seperti itu. Nah, adapun bentuk penipuan dan teknik penyalahgunaannya cukup banyak. Yang pertama ada cracking atau pembobolan. Lalu ada juga pemalsuan email, penguping atau penyadap. Lalu ada juga password cracking, mengacak-ngacak data, lalu kebocoran data, lalu ada hacking, lalu ada bom waktu logika. Nah, itu cuma beberapa contoh bentuk penipuan dan masih banyak bentuk penipuan lainnya. Nah, untuk yang pembahasan ketiga yaitu mencegah dan mendeteksi komputer fraud. Itu membuat standar tertentu untuk mengurangi potensi terjadinya komputer fraud atau kerugian dari hasil dari komputer fraud tersebut. Yang pertama, itu membuat komputer fraud lebih jarang terjadi. Caranya seperti apa? Yang pertama, bisa dengan mengelola dan menelusuri keamanan yang terjadi atau keamanan softwarenya itu gitu. Yang kedua, bisa juga dengan adanya perjanjian kerahasiaan kerja sehingga sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh orang lain. Lalu yang ketiga, tersosialisasinya standar keamanan. Jadi kalau tersosialisasi standar keamanan menutup kemungkinan orang-orang yang akan melakukan penipuan tersebut akan melakukan kegiatan penipuan komputer. Nah, untuk yang kedua itu meningkatkan kesulitan untuk melakukan komputer fraud. Gimana sih caranya? Yang pertama, itu mengembangkan sistem pengendalian internal. Lalu yang kedua, bisa mengendalikan data-data yang sensitif.
dan adanya pengamanan sistem maupun saluran informasinya begitu. Lalu yang ketiga, kita harus membatasi akses perlengkapan komputer dan file data yang masuk. Lalu mengenkripsi data dan programnya. Nah, lalu yang ketiga, kita memperbaiki metode deteksi. Yang pertama, kita bisa melakukan audit secara berkala, lalu mengamankan saluran telepon dari virus, lalu mengendalikan data sensitif, dan mengawasi informasi hacker. Dan yang terakhir nih, menggunakan kerugian akibat komputer fraud. Itu dapat menggunakan jaminan asuransi. Lalu yang kedua, bisa juga adanya penyimpanan cadangan file-file perusahaan. Jadi ketika adanya kebocoran informasi atau kehilangan informasi mengenai file-file perusahaan, kita masih punya cadangan untuk file tersebut. Nah, itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 akan mempresentasikan pertemuan 10 dengan judul Audit Sistem Informasi Akuntansi. Yang pertama, pengertian audit. Pengertian audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi dan menentukan dan melaporkan tingkat korespondensi antar informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten atau orang yang mandiri. Yang kedua, standar-standar audit internal. Ada 5 standar audit internal. Yang pertama, melakukan tinjauan atas keandalan dan integritas, informasi dan operasional, dan keuangan, serta bagaimana hal tersebut diidentifikasi, diukur, diklarifikasi, dan dilaporkan. Yang kedua, menetapkan apakah sistem telah didesain untuk sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporan, perencanaan, prosedur hukum, dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan memverifikasi keberadaan aset tersebut. Yang keempat, mempelajari sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektif dan efisien mereka digunakan. Yang kelima, melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan untuk menetapkan apakah mereka telah dilaksanakan secara rencana dan apakah mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan mereka. Yang ketiga, jenis-jenis kegiatan audit internal. Ada 4 jenis kegiatan audit internal. Yang pertama, audit keuangan memeriksa keandalan dan integritas catatan-catatan akuntansi dan menghubungkan dengan standar pertama dari kelima standar audit internal. Yang kedua, audit sistem informasi melakukan tinjauan atas pengendalian SIA untuk menilai kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dan menjaga aset perusahaan. Yang ketiga, audit operasional atau manajemen berkaitan dengan penggunaan secara ekonomi dan efisien sumber daya serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Keempat, tinjauan penyeluruh proses audit. Ada 4 tinjauan proses penyeluruh audit. Yang pertama, mencatat audit. Tujuan dari pencatatan audit adalah untuk menetapkan mengapa, bagaimana, kapan, dan oleh siapa audit akan dilaksanakan. Yang kedua, mengumpulkan bukti audit. Sebagian besar usaha audit dihabiskan untuk mengumpulkan bukti. Berikut ini adalah beberapa metode yang paling umum digunakan untuk mengumpulkan audit. A. Pengamatan atas bagaimana kegiatan audit, memperhatikan bagaimana cara pegawai masuk lokasi komputer atau bagaimana personel pengendalian dan mengenai kegiatan pemrosesan atau begitu data yang diterima. B. Melakukan tinjauan atas dokumentasi untuk memahami bagaimana suatu SIA atau sistem pengendalian internal berfungsi. C. Diskusi dengan para pegawai mengenai pekerjaan mereka dan bagaimana mereka melaksanakan beberapa prosedur tertentu. D. Kuesioner dapat mengumpulkan data mengenai sistem terkait. E. Kuesioner yang pemeriksaan fisik jumlah atau data kondisi aset berwujud seperti perlengkapan, persediaan, dan kas. F. Melakukan konfirmasi atas ketetapan informasi tertentu seperti saldo, rekening, pelanggan melalui komunikasi dengan pihak ketiga yang independen. G. Melakukan ulang prosedur pilihan perhitungan tertentu untuk memverifikasi informasi kuantitatif dan beberapa catatan dan laporan
H. Pembuktian untuk mendapatkan validasi sebuah transaksi dengan cara mereka memeriksa seluruh dokumentasi pendukung seperti pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur penjualan dari pemasok yang transaksi utang usaha. I. Tinjauan analitas atas hubungan dan tren atas informasi untuk mendeteksi hal-hal yang harus lebih lanjut. 3. Mengevaluasi bukti. Auditor mengevaluasi bukti yang dikumpulkan dengan dasar tujuan audit tertentu dan menentukan apakah bukti tersebut mendukung kesimpulan atau tidak. Dalam seluruh tahapan audit, pemenuhan dan kesimpulan dengan hati-hati. Dokumentasi dalam lembar kerja audit. 4. Dokumentasi hasil audit. Auditor mempersiapkan laporan tertulis yang meringkas pemenuhan dan berbagai rekomendasi audit dengan referensi, bukti pendukung, dan lembar kerja. Yang kelima, audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan data dan pengevaluasan bukti-bukti untuk menentukan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi telah menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai. Tujuan audit sistem informasi adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Sistem informasi para prosedur harus memastikan tujuan-tujuan berikut. 1. Perlengkapan keamanan, perlindungan perlengkapan, komputer, program, komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi atau penghancuran. 2. Pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otoritas khusus dan umum dari pihak manajemen. Ketiga, modifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dan persetujuan pihak manajemen. Yang keempat, pemrosesan transaksi, file, laporan, dan catatan komputer lain yang telah akurat dan lengkap. 5. Sumber data yang tidak akurat yang tidak memiliki otoritas yang dapat diidentifikasi dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. 6. File data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Demikian. Lanjut, untuk poin 6, terdapat teknik dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan rencana audit. Yang pertama yaitu teknik keamanan keseluruhan. Terdiri dari jenis kesalahan dan penipuan keamanan yang dihadapi oleh perusahaan. Prosedur pengendalian untuk meminimalkan kesalahan dan penipuan keamanan. Prosedur audit tinjauan sistem, prosedur audit pengujian pengendalian, dan pengendalian pengembang. Yang kedua yaitu teknik pengembangan dan perolehan program. Ada dua hal kesalahan dalam pengembangan program, yaitu yang pertama kesalahan yang tidak disengaja karena ada kesalahpahaman atas spesifikasi sistem atau kecerobohan program. Yang kedua yaitu perintah tidak sah yang dengan sengaja dimasukkan ke dalam program. Yang ketiga, teknik modifikasi program. Kesalahan dan penipuan yang terjadi dalam pengembangan program dapat juga terjadi selama modifikasi program. 4. Teknik pemrosesan komputer. Dalam pemrosesan komputer, sistem bisa saja gagal mendeteksi input yang salah, memperbaiki kesalahan input secara tidak tepat, memproses input yang salah, dan menyebabkan atau mengungkapkan output secara tidak benar. Yang kelima yaitu teknik data sumber. Dalam sistem online, entry dan fungsi pemrosesan data sumber merupakan satu kesatuan operasi. Oleh karena itu, untuk pengendalian data sumber seperti otorisasi yang memadai dan edit input data diintegrasikan dengan pengendalian dan pemrosesan. Yang keenam yaitu teknik file data. Tujuannya meliputi akurasi, integritas, dan keamanan data yang disimpan dalam file yang dapat dibaca oleh mesin. Resiko penyimpanan data mencakup modifikasi tidak sah, penghancuran, dan pengungkapan data. Apabila pengendalian file lemah, terutama dalam kaitannya dengan akses fisik atau logika atau dengan prosedur salinan cadangan dan pemulihan file, maka auditor harus sangat merekomendasikan perbaikan atas kesalahan-kesalahan tersebut. Poin 7 yaitu software komputer. Beberapa program komputer yang disebut komputer audit software atau general audit software
telah dibuat secara khusus untuk auditor. Apa itu komputer audit software? Komputer audit software adalah komputer yang berdasarkan spesifikasi dari auditor menghasilkan program yang melaksanakan fungsi-fungsi audit. Jenis-jenis software antara lain: 1. Software operating system seperti Windows, Apple System, Linux. Dan yang kedua, language software, Basic, COBOL, Pascal. Yang ketiga, application software seperti Microsoft Word dan Excel. Penggunaan software komputer yaitu: langkah pertama auditor adalah memutuskan tujuan-tujuan audit, mempelajari file dan database yang akan diaudit, merancang laporan audit, dan menetapkan bagaimana cara menghasilkannya. Yang kedua, informasi ini akan dicatat dalam lembar spesifikasi dan dimasukkan ke dalam sistem melalui program input data. Yang ketiga, program ini dibuat catatan spesifikasi yang digunakan komputer audit software untuk menghasilkan satu atau lebih program audit. Yang keempat, program audit memproses file-file sumber dan melaksanakan operasional audit yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan audit yang telah ditentukan. Poin 8. Audit operasional atas suatu sistem informasi akuntansi. Berdasarkan teknik dan prosedur yang digunakan dalam audit operasional hampir sama dengan yang diterapkan dalam audit sistem informasi dan keuangan. Perbedaannya adalah bahwa lingkup audit sistem informasi dibatasi pada pengendalian internal. Pada lingkup audit keuangan dibatasi pada output sistem, sedangkan lingkup audit operasi lebih luas mencakup seluruh aspek manajemen sistem informasi. Tujuan audit operasional mencakup faktor-faktor seperti efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan file yang dapat dibaca oleh mesin. Resiko penyimpanan data mencakup modifikasi tidak sah, penghancuran, dan pengungkapan data. Apabila pengendalian file lemah, terutama dalam kaitannya dengan akses fisik atau logika atau dengan prosedur salinan cadangan dan pemulihan file, maka auditor harus sangat merekomendasikan perbaikan atas kesalahan-kesalahan tersebut. Poin 7 yaitu software komputer. Beberapa program komputer yang disebut komputer audit software atau general audit software telah dibuat secara khusus untuk auditor. Apa itu komputer audit software? Komputer audit software adalah komputer yang berdasarkan spesifikasi dari auditor menghasilkan program yang melaksanakan fungsi-fungsi audit. Jenis-jenis software antara lain: 1. Software operating system seperti Windows, Apple System, Linux. Dan yang kedua, language software, Basic, COBOL, Pascal. Yang ketiga, application software seperti Microsoft Word dan Excel. Penggunaan software komputer yaitu: langkah pertama auditor adalah memutuskan tujuan-tujuan audit, mempelajari file dan database yang akan diaudit, merancang laporan audit, dan menetapkan bagaimana cara menghasilkannya. Yang kedua, informasi ini akan dicatat dalam lembar spesifikasi dan dimasukkan ke dalam sistem melalui program input data. Yang ketiga, program ini dibuat catatan spesifikasi yang digunakan komputer audit software untuk menghasilkan satu atau lebih program audit. Yang keempat, program audit memproses file-file sumber dan melaksanakan operasional audit yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan audit yang telah ditentukan. Poin 8. Audit operasional atas suatu sistem informasi akuntansi. Berdasarkan teknik dan prosedur yang digunakan dalam audit operasional hampir sama dengan yang diterapkan dalam audit sistem informasi dan keuangan. Perbedaannya adalah bahwa lingkup audit sistem informasi dibatasi pada pengendalian internal. Pada lingkup audit keuangan dibatasi pada output sistem, sedangkan lingkup audit operasi lebih luas mencakup seluruh aspek manajemen sistem informasi.
Tujuan audit operasional mencakup faktor-faktor seperti efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Selanjutnya, kegiatan dalam pengumpulan bukti yaitu meninjau kebijakan dokumentasi operasional, melakukan konfirmasi atas prosedur dengan pihak manajemen serta personil operasional. Langkah pertama dalam audit operasional adalah perencanaan audit, yaitu masa pembuatan lingkup dan tujuan audit. Tinjauan awal dalam sistem dilakukan dan program audit sementara dipersiapkan. Poin 9, ancaman-ancaman atas sistem informasi akuntansi. Yang pertama, salah satu ancaman yang dihadapi oleh perusahaan adalah kehancuran yang disebabkan karena bencana alam dan situasi politik. Contohnya kebakaran, banjir, gempa bumi, dan perang. Ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan. Contohnya kegagalan software, kesalahan atau ada kerusakan pada software, kegagalan pada sistem operasi, gangguan dan fluktuasi listrik, dan kesalahan pengiriman data yang terdeteksi. Yang ketiga, ancaman bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja. Contohnya kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia, kecelakaan tidak disengaja karena keteledoran, kehilangan atau salah meletakkan, kesalahan logika dan sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang keempat, ancaman yang dihadapi perusahaan adalah tindakan disengaja seperti sabotase, penipuan komputer, dan penggelapan. Demikian pembahasan materi dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih.